Dia nggak mau anaknya nikah. Dia sudah keenakan. Kalau nikah nanti akan urusan sama suaminya suruh berhenti, dia harus patuh. Maka dia nggak mau nikahkan. Di sini bisa loh, dilepas hak kewaliannya. Kapan ada laki-laki baik melamar, dia sengaja tunda-tunda karena dia mau justru menunggangi anaknya, ini nggak boleh. Kan gitu. Bisa pindah ke pamannya, tapi ingat, wali itu hanya dari keluarga ayah saja. Tadi contoh, makanya saya tanya, pamannya ini dari keluarga ayah bukan? Nah, gitu. Kalau tidak maka nggak boleh sama sekali. Dan ingat, pendapat jumhur ulama, janda pun tidak boleh nikahkan diri tanpa wali. Nah, Indonesia sering saya dengar itu ya, janda nggak apa-apa nikahkan diri sendiri. Itu pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Wanita janda pun tetap harus izin wali. Dan wali itu saya sering bahasakan kepada akhwat, jangan nikah tanpa wali. Karena wali itu seperti bekengan kita, bekengan akhwat itu. Ya, subhanallah, laki-laki itu kalau lihat laki-laki lain, walaupun itu anak kecil, dia segan. Contoh misalnya kalau ada perempuan jalan sendirian. Dengan ada perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki. Laki-laki lain yang mau jahat ini, lihat anak laki-laki itu segan. Ada rasa khawatirnya. Itu baru anak kecil. Bagaimana kalau walinya, ayahnya, seakan-akan wali ini mengatakan, ini anak perempuan saya loh, ini adik perempuan saya loh, ya, ini saudari perempuan saya. Jangan macam-macam, saya ada di belakangnya. Harus berikan haknya dia. Itu wali. Jadi jangan nikahkan tanpa wali. Kapan ada apa-apa dengan suami yang jahat misalnya, nggak ada yang bisa bela Anda, kan gitu. Itu poinnya. Yang terakhir. Pertanyaan terakhir Ustaz, tentang poligami Ustaz. Poligami? Poligami Ustaz. Nikah dulu, satu aja belum. Nah, tadi aja masih ada yang jomblo. Ada istilah Ustaz, ini istilahnya terkenal Ustaz, masyhur Ustaz. Lebih baik minta maaf daripada minta izin Ustaz. Apa saran Ustaz? Ini enggak minta doa Ustaz, saran aja. Untuk kami para laki-laki yang ingin poligami Ustaz, apakah lebih baik menempuh jalan lebih baik minta maaf atau izin dulu Ustaz? Silakan Ustaz. Yang perlu diperbaiki dulu rasa takut antum ini. Rasa takut itu hanya kepada Allah. Cuma 3 orang yang bilang. Takutnya hanya kepada Allah. Allah menghalalkan poligami. Antum mau jalankan perintah Allah silahkan. Yang penting penuhi syaratnya kan gitu. Antum harus mampu. Mampu dalam keadilan. Terutama dalam masalah nafkah. Kalau nafkah tidak ada negosiasi. Gak bisa negosiasi. Ya. Kecuali sang istri memang melepaskan haknya. Antum berikan istri pertama 1 juta, istri kedua 1 juta, 3 1 juta, yang keempat juga 1 juta. Sama. Yang ini pengeluaran ke salon 200 ribu, ini gak ke salon 3-nya tetap 200 ribu semua punya saldo. Gak boleh. Gitu kan? Kalau nafkah misalnya, kecuali sang istri kebetulan orang kaya dia mengatakan gini, udah untuk saya nafkah saya nggak usah dikasih. Nah dia yang tanazul itu nggak masalah. Kalau nafkah nggak ada negosiasi. Kalau mabit nginap, maka itu masih bisa negosiasi. Idealnya 1 istri 1 malam gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin yang satu lebih banyak anaknya, mungkin lebih lama berumah tangga, dia bilang saya minta 2 malam 1 pekan misalnya. Kemudian dinegosiasikan mereka semua setuju, nggak ada masalah. Ini masih bisa negosiasi, tapi 2 ini adalah hak mutlak, gitu kan? Udah antum fahami itu, pelajari ilmunya, antum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan itu. Saya pribadi melihat sebenarnya poligami yang sehat itu justru bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah berhasil di perusahaan yang pertama, saya bahasakan gitu, rumah tangganya kayak perusahaan ya. Antum sudah bisa memanage yang benar ya, dari sisi akuntansinya, pengeluaran uang, pemasukan uang ya. Antum sudah bisa memanage dengan rapi, kebersihannya, segala macam lah peraturan dalam rumah itu sudah rapi. Nah antum pindah, buka cabang yang lain. Nah gitu. Itu baru bisa sehat. Jadi jangan cuma andalkan sudah punya perusahaan satu.